Sorry guys, jaringannya terputus, sorry. Sorry. Sorry, masa enggak ya jaringannya terputus tadi. Oke, oke. Oke, kita invite dulu lagi. Nah, lanjut ya. Sorry. Lanjut dulu Mas Rio, boleh silakan. Nah, itu tadi deh ngomongin mengenai nilai. Nah, kalau menurut Mas Engga, dalam market yang saat ini nih, ini cenderung sideways atau downtrend sih gitu. Karena cenderung orang sekarang takut trading gitu, karena dia nggak tahu kondisi market itu lagi gimana sekarang gitu. Oke, menurut pandangan saya ya, market sekarang posisinya sideways ya. Kalau dibilang downtrend sih enggak. Cuma dia terbaca dari volumenya itu memang sepi transaksi di market. Ini mirip-mirip kayak 2019 ya, yang kayak kasus Jiwasraya itu. Itu kan sepi market. Ya, jadi kesannya sideways market. Iya. Oke. Nah, Mas Engga, aku mau nanya nih Mas. Kan banyak ya sekarang trader-trader pemula ya yang memang bisa dibilang sambungan dari dia masuk ke bursa itu saat-saat corona ya, dan sekarang ini kan posisinya itu kan lagi cenderung sideways tadi ya yang Mas Engga bilang Ya. tuh pasar sepi gitu kan. Nah, dia tuh mereka tuh pada lari ke kripto yang mana kripto itu ini memang lagi di masa-masanya gitu. Ya, Bu. Tanggapan Mas Engga gimana tuh? Jadi kan kalau kita lari ke kripto cuma nanti kriptonya turun ya dia mau lari kemana lagi kan gitu kan. Gimana tuh Mas Engga tuh, silakan. Ya, itu sih udah kejadian umum ya. Jadi kalau kita flashback ya, IISG itu di bulan November, Desember, Januari itu luar biasa ya bullish saya. Dari 4.000 sampai ke 6.500 itu luar biasa 3 bulan itu. Lalu ya sebuah siklus di market ya, di market manapun sesuatu yang naik tinggi bakal turun juga. Nanti kripto juga sama. Seluruh market sama kayak gitu. Jadi sebenarnya sih ya kalau cuma ikut-ikutan sih bahaya. Paling nggak kita tahu. Iya, bahaya Iya, bener iya. kalau ikut-ikutan doang. Iya. Jadi eh intinya sih seorang trader itu harus memahami semua medan ya Mas ya. Jadi Iya, jangan kita harus medan. di saat ISG-nya lagi jatuh malah kita larinya ke kripto. Nanti kriptonya lagi jatuh kita mau lari kemana nggak, kita nggak ngerti apa-apa, bingung ya Iya. Mas ya. Uh-uh. Jadi teman-teman mungkin bisa fokus belajar di market apapun ya. Nah, Mas Engga, aku juga nanya lagi nih Mas. Kan Nah, eh, kita kan apa namanya sebagai trader pemula tuh pernah mengalami titik terendah ya, titik terendah sebagai trader pemula. Misalnya eh, aku portoku tuh banyak merahnya lah katakan ya kan. iya. Terus apalagi kondisi lagi beres kayak gini. Lalu aku udahlah gitu, udahlah nggak usah dibuka-buka lagi lah nih, aku terserah lah mau jadi apa gitu kan. Pasti Mas Engga pernah nggak sih, nggak pernah dong ngalamin hal ini kan. Jadi kayak kita Iya, tuh pernah. udah putus asa dan kita tuh kayak Iya. telat belajar gitu kan, telat belajar tuh. Nah itu tips gimana nih cara ini nih supaya kita tuh bisa kembali mendapat motivasi itu gimana Mas? Supaya kita tuh nggak bisa bangkit dari titik terendah kita tuh gimana Mas? Oke, kalau bicara titik terendah, saya ceritain ya. Dulu Mm-mm. awal 2020 itu titik terendah saya di bursa ya. Mm-mm. Jadi asal mulanya itu November 2019 tuh saya cuan kan. Itu pas market lagi apa sih November rain ya. November rain istilahnya market berdarah bisa November kan. Nah, November itu Mm-mm. saya cuan. Lalu Desember itu saya panen besar sekitar 20 jutaan. Lalu saya berani top up ya. Top upnya gede, saya top upnya sekitar 70-80 saya top up. Oke. Saya gede. Nah di situ mulai apa ya, gua udah terlalu over PD kan. Jadi Januari kemarin itu dari pokoknya porto saya itu minus berapa ya, 60-70% lah. Jadi tinggal dana itu sekitar 20 juta itu. Dari yang 80-an tinggal 20 juta. Sekitar itulah tinggalnya. Jadi itu yang titik saya terendah. Lalu saya bilang ya ke diri saya ya,
saya gagal ya di 3 bulan itu. Terus saya berani diri ya, saya untuk bangkit. Lalu saya mulai dari awal ya. Saya akuin saya gagal 3 bulan itu. Saya belajar keras. Saya tiap malam ke subuh saya belajar itu. Soalnya kan dari pagi ke sore kan market buka kan. Jadi ada selesai market tutup itu saya belajar. Itu saya rutin lakuin 3 minggu lah. 3 minggu itu saya rutin lakuin. Saya Posisinya perbaikin waktu ya. itu banyak nyangkut nggak mas? Banyak yang nyangkut nggak gitu? Saya bukan nyangkut, saya minusnya gede ya. Karena posisi dana gede juga. Dan market memang pelan-pelan turun kan. Kondisinya kemarin itu. Ya karena turun itu ya psikologis asli itu beban bener itu. Oke. Ya beban bener sampai saya tuh stres. Apa saya berhenti aja tuh dari bursa. Apa saya keluar aja dari bursa. Nggak mau lagi nyentuh deh pokoknya waktu itu. Cuman ini ya, cuman semangat lagi gitu ya. Ya semangat lagi. Saya mulai lagi dari dana yang kecil. Dana kecil, terus saya step by step lah ya, mulai dari dana kecil 20 juta, pelan-pelan, hingga akhirnya ya putus saya kembali return lah, ada return sekitar, dari jatuh kemarin, returnnya sekitar 250 sampai 300% ada, sekitar kemarin. Keren banget, oke. Bentar ya, ambil kaset dulu. Keren. Jadi memang awalnya jadi trader yang mandiri memang perlu jatuh dulu ya. Jarang banget yang dia nggak ngerasain langsung jatuh. jadi ya gitu ya. Jadi teman-teman yang sekarang portonya masih merah nih, masih sering banyak cut loss, jangan menyerah teman-teman gitu kan. Jangan menyerah karena seorang Engga pun dia pernah mengalami masa-masa sulit seperti itu teman-teman. Jadi tetap semangat teman-teman. Ya lanjut ya. Dan gini, Bang. Ini masih apa ya? Online kayak wah ini jaringan terputus lagi nih. Ya, jaringannya. Dan juga ada pertanyaan yang menarik juga nih. Karena kebanyakan kita kan gini Bang. Kalau namanya trading ini kan kita kan pakai dananya kan ada dia yang misalnya habis nih kayak Abang kemarin misalnya dananya udah habis bisa top up lagi. Nah, ada juga orang yang misalnya dananya habis dia nggak bisa top up lagi, cuman bisa dibilang berpatok sama itu gitu. Dan udah nyangkut banyak nih misalnya nih ya. Nah, seperti itu gimana Bang? Gitu. Kebanyakan orang yang terjun itu ada dua nih. Ada dia yang setelah modalnya habis masih bisa top up. Tapi ada juga yang setelah modalnya habis dia pensiun gitu. Dan sekarang kebanyakan orang cenderung nggak bisa top up lagi gitu. Maksudnya udah habis dananya dan udah nyangkut banyak. Nah, menurut Abang gimana sih pandangannya untuk ke depan gitu? Oke, pertama terkait apa yang sangkut ya. Pertama yang dibeli itu saham apa dulu? Saham apa dulu? Kalau misalnya sahamnya bagus ya, masih bisa lah naik ketika ISG nanti bullish ya. Nah, kalau sahamnya gorengan, ya kita nggak tahu ya kalau gorengan ya. Itu kan kadang susah dianalisa gorengan kan. Kadang suka-suka bandar ya. Jadi saran saya sih, kalau misalnya memang kayak sahamnya gorengan, selagi lossnya nggak dalam ya, mending cut aja. Mending cut. Terus gitu. Pokoknya intinya itu di-cut, terus ditradingkan untuk saham yang lain. Tapi jangan gede-gede kali dananya. Pokoknya selagi masih ada dana ya, bisa ya di top up. Tapi saran saya buat yang baru-baru ya, rugi di dana kecil, nggak masalah. Jangan sampai kalian rugi beruntun, habis uang kalian. Terus kan nggak berani lagi nyentuh bursa. Ya, ini kan juga kan Bang Engga kan pernah rugi besar nih ya. Ruginya nyampe 80 jutaan ya, nyampe gede lah. Nah, apakah itu kan orang kan pengen balas dendam ya Bang ya, kalau udah rugi ya. Nah, apakah itu langsung kembali dalam 1 hari atau prosesnya panjang atau bagaimana gitu? Untuk mengembalikannya gitu. Oke. Ya, saya bilang tadi kan ketika saya rugi besar itu yang di otak saya ya udah saya gagal. Saya akui saya rugi besar. Lalu apakah saya langsung balas dendam? Enggak. Saya step by step. Saya mulai dari dasar benar. Jadi dana saya yang besar itu saya mulai lagi sekitar 10 sampai 20 juta. Lalu ketika udah cuan saya naikin pelan-pelan dananya jadi 30, 40. Tapi sepanjang perjalanan sampai tahun ini saya nggak pernah lagi top up. Jadi ketika saya cuan, saya withdraw. Saya cuan, saya withdraw.
apalagi kayak market bullish kemarin ya, yang di 2020 ya, saya sebulan tuh bisa ngantongin return tiap bulan tuh bisa 50%, 70% dalam sebulan itu. Ya, tapi setelah cuan itu saya withdraw, saya ulangin lagi bulan depan, seperti itu. Oke. Ya, jadi memang kalau ada modal gede nggak semua langsung dimainin terus Bang ya. Jangan. Karena psikologis juga ya. Karena berbeda di saat kita trading 10 juta, 20 juta, itu beda rasanya gitu. Psikologis kita di sana misalnya turun dikit atau naik dikit kita udah panik kan nanti gitu. Jadi memang benar-benar sangat berbeda dengan modal yang misalnya kita biasanya sama modal yang lebih gede yang kita akan pakai gitu. Ada lagi pertanyaan Pak Arif? Gimana sih Mas Engga nih dulu waktu mengatur atau membentuk psikologis Mas Engga nih di saat Mas Engga benar-benar dalam posisi titik terendah itu loh. Jadi ngaturnya tuh gimana psikologisnya supaya kan kadang kan kita kalau banyak porto yang nyangkut ya, kita tuh takut gitu untuk trading, dalam artian bisa jadi kita udah nggak mau trading, atau bisa jadi juga kita sedikit naik dikit ya langsung kita udah TP, atau turun bawah banyak malah kita hold. Itu saat dalam posisi titik terendah ya Mas ya, titik terendah itu. Jadi karena kan orang pasti pernah lah mengalami downnya sekali tuh, karena beberapa teman-teman dari beberapa teman-teman dari Sajen ini banyak yang kayak ngeluh ke kita kayak, Mas aku porto banyak merah gini. Nah itu menurut tanggapan Mas Engga nih gimana nih cara membentuk psikologis kita di saat kita berada di titik terendah? Silakan Mas Engga. Psikologis itu terbentuk ketika kita di market yang susah. Ketika di market sulit, pastinya susah kan market kan. Nah di sana momen yang tepat untuk melatih psikologis. Jadi kayak market sideways gini ya, kayak market sideways ini seandainya udah cuan ya, kalau saya lebih mending ya udah saya TP aja, bahkan cuannya cuma sekitar 5%, 7%, ya udah saya TP hari ini, besok saya ulangin lagi, dan saya lakuin seperti itu ketika di market sekarang. Lalu kalau kemarin gimana saya bisa mendalami psikologis, kemarin itu saya kalau nggak salah baca buku ya, buku terkait psikologis, di mana buku itu memang kesalahan trader itu tergambar jelas di sana. Jadi ketika saya baca, oh ini kesalahan saya. Terus ketika saya trading, saya ingat isi buku itu. Pokoknya dalam buku itu, ketika market sulit, jangan greedy. Cuan berapapun cukup. Jadi ada pernah saya seharian, saya trading cuma setengah jam waktu itu. Waktu itu kalau nggak salah BRPT itu lagi bullish pas market crash itu. Dari berapa ya? 400-900. Jadi saya setiap hari ODT itu aja. Malah saya nekat kemarin. Saya pakai limit ya. Pakai limit. Iya, saya nekat tentunya. Saya pakai limit. Oke. Cuan kan 2 juta. Ya udah saya close layar. Besok lagi trading. Saya kemana kayak pergi kayak waktu itu ya. Intinya. Jadi mungkin kita mencari saham yang bergerak uptrend meskipun IHSG bullish ya. Iya. Salah satunya kayak Zing gitu kan juga sekarang lagi masa-masanya naik ya kan. Iya. Oke. Ya jadi kalau konsep saya selama market dia downtrend ya, pasti ada aja saham yang bullish. Nah, saya main di saham itu aja. Saya ada rekomendasi buku nggak Mas Engga? Oh, kalau buku saya buku Ellen May tuh. Yang kemarin itu judulnya Smart Traders, Not Gamblers itu. Itu benar-benar ngebentuk psikologi saya itu. Oh gitu. Oke. Terus gini juga Bang ya. Kebanyakan kan kita ini kan kalau mau jadi trader kan nggak semua nih. Mungkin dulunya udah punya kerjaan sampingan atau kerjaan utama. Misal kayak Abang ini kan ada kerjaan utama kan. Trader jadi sampingan. Nah, gimana cara Abang membagi waktunya nih antara trading sama kerjaan juga gitu? Karena kebanyakan kan ini kan kalau trading kan cenderung harus kita pantau ya. Jadi kadang kerjaan utama kita misalnya di kantor itu udah terbelengkalai ya. Jadi gimana sih cara Abang membagi waktunya gitu? Apalagi sering analisa juga kan gitu. Oke. Kalau terkait itu kan pekerjaan saya kan kerja di daerah. Jadi volume kerja di daerah itu nggak sebanyak di kota besar ya.
Jadi lebih banyak waktunya, tapi memang ada kerjaan juga. Jadi ketika saya ada waktu untuk trading, saya trading. Ketika saya kerja, saya kerja. Tapi kalau misalnya saya lebih fokus ke trading, jadi kerjaan itu saya kerjain di weekend, Sabtu Minggu. Jadi di 2020 saya sering Sabtu Minggu tuh ke kantor, cuma tuh ngerjain kerjaan biar pas trading ya santai, nggak ada kerjaan mendadak. Jadi saya selalu cicil dia di weekend. Makanya teman-teman saya heran, kok Sabtu Minggu ke kantor? Ya saya bilang aja biar trading saya ada waktu. Sekali kerja ya. Iya, Nah, iya. Mas Engga, aku juga mau nanya gini, Mas. Eh. Katakan aku trader pemula ya kan? Ya, Katakan aku trader pemula, melihat kondisi pasar yang kayak gini nih, yang ISG kita cenderung situ ya. Kalau aku bilang kan sekarang kita dalam fase situ ya, Mas Engga ya. Nah, itu kan yang manggung kan saham-saham yang gorengan bisa dibilang ya, Ya, kayak ya. trendliner gitu kan. Nah, untuk teorinya kan dasarnya itu kan untuk pemula jangan sekali-kali main di gorengan ya kan, lari di Ya. saham-saham blue chip. Tapi untuk kondisi saat ini saham-saham blue chip itu cenderung tidur. Ya. Nah, apa yang harus saya lakukan, Mas? Oke, sebenarnya ketika market sideways ini, blue chip pada turun, tapi ada saham-saham second liner dan gorengan, itu bisa dimanfaatkan itu. Intinya Berarti sih kita sebenarnya, secara teori kita melawan teorinya dong. Maksudnya bukan teori ya, iya, itu kayak nasihat-nasihat para senior lah ya kan. Untuk bener. orang apa yang harus dilakukan seorang trader pemula di saat market kayak gini, Mas? Ya ketimbang cuma wait and see, mending kalian tes aja, tes satu lot kecil aja lah. Kalau kalian tes kan, kalian dapat ilmu kan, ketimbang kalian cuma nonton doang, nggak ada hasil kalau cuma nonton. Iya. Sampai kapan ya? Sampai kapan lari ya? Action ya berarti ya. Iya. Jadi gitu teman-teman, meskipun teman-teman ini terbilang masih baru ya di market bursa ya, jangan pernah takut untuk mencoba ya. Jangan pernah takut untuk mencoba meskipun ISG kita ini cenderung dalam kondisi yang tidak uptrend. Cuman yang perlu digarisbawahin itu adalah gunakan lot kecil ya. Begitu ya Mas Engga ya. Gunakan lot kecil karena memang untuk bermain di saham-saham gorengan atau trendliner itu memang nggak hanya memakai technical analysis, cuman dan itu harus dipadukan juga dengan misalnya news yang beredar, tape readingnya gitu ya. Jadi kita tes lot dulu aja, tes lot 1, lot 2, lot sampai kita benar-benar mengetahui bagaimana itu saham bisa naik secara menit, bagaimana saham itu bisa turun berdasarkan menit gitu ya Mas Engga ya. Iya. Oke, jadi action ya teman-teman, action ya. Action harus itu penting banget gitu. Berlatih. Takut pun sampai kapan ya? Banyak yang bilang nggak usah di saham gorengan. Ya sampai kapan Anda lari dari kenyataan ya. Hadapin dan semakin semakin lama semakin terlatih kok. Tuh. Benar. Karena ala bisa karena terbiasa doang. Iya. Nah, yang lagi hot-hotnya juga nih Bang, sekarang ini kan kebanyakan orang lagi pindah ya ke kripto ya karena marketnya saham lagi nggak menarik, lagi downtrend atau sideways ya. Jadi cenderung orang lari ke kripto yang dia merasa lebih aman di sana atau lebih cuan nih. Menurut Abang gimana sih tanggapannya gitu? Oke, gitu. Jadi kalau kita flashback ke belakang ya, kripto itu pernah mengalami downtrend berat di tahun berapa ya? Sorry kalau saya nggak salah, 2016-2017. Itu Bitcoin itu cuma dihargai berapa ya, 80.000 apa sekitar itulah. Pokoknya dia pernah downtrend juga. Jadi jangan sampai teman-teman sekarang jutaan ya. Iya, ya, ratusan juta. Jangan sampai teman-teman terulang lagi. Cuma menurut saya ya, kedepannya sih memang sih menarik ya Bitcoin. Cuma saya bagi ya itu porsi saya. Saya di kripto cuma 10% aja. 70% di saham Indo, sisanya di saham US. Itu sih pembagian saya. Kenapa nih Mas Engga bilang ke depan Bitcoin menarik? Apakah Mas Engga punya pengamatan tentang Bitcoin kah gitu? Mungkin dikombin dengan perusahaan-perusahaan yang kayak macam Tesla gitu ya, yang sekarang mobil listrik. Mungkin Mas Engga ada tanggapan sendiri kenapa Mas Engga bilang Bitcoin oke gitu? Saya menganalisanya sih saya cuma nanggapinnya gini aja. Kemarin kan corona itu mengubah tatanan dunia ya. Sesuatu yang kertas itu pelan-pelan jadi digital.
Nah, Oke. bukan nggak mungkin suatu saat kripto itu jadi mata uang. Bahkan kertas pun nggak bakal mata uang. Jadi kedepannya pakai digital uang nanti. Bahkan Mm-mm. di Amerika kan, Bitcoin itu udah jadi pembayaran Tesla kan, Bitcoin. Dan yang terbaru, Doge itu udah join sama Traveloka. Jadi pembayaran Traveloka. Iya, jadi saya pikir ini ada prospek. Cuma ya balik lagi, jangan all in, diversifikasi aja. Jangan pakai suruh dana di kripto. Oke, oke, Iya. oke, oke. Dan juga itu juga Bang ya. Iya. Mungkin kan kebanyakan orang pindah kan karena sekarang lagi bearish ya atau marketnya lagi kurang Iya. mendukung. Nah, siapa Iya. tahu nanti kripto begitu lagi, dia lari lagi Iya. ke saham, kebalik Iya. lagi. Nah, Ah, kebanyakan orang kan jagonya di market bullish ya, sama seperti kripto kan lagi bullish ya. iya. Kebanyakan orang Iya. jago di bullish, pas kali di bearish dia pindah gitu. Iya. Menurut Abang gimana sih untuk orang-orang seperti itu gitu? Kebanyakan aku lihat kalau di market yang bullish dia pamer cuan, di market yang bearish orangnya bahkan nggak nampak lagi gitu. Sebentar ya. Ya, kalau saya sih nanggapin orang kayak gitu ya, saya ketawa aja ngelihatnya ya. Nah, dia market bullish pamer. Bahkan di salah satu IG terkenal kan banyak kali pamer pas pasar bullish. Mereka nggak sadar apa itu kan bullish market. Iya, jadi sebenarnya sih orang-orang kayak gitu ya. Nanti datang pasarnya bearish ya udah hilang dia dari bursa. Bahkan kemarin ya influencer itu kan ramai bener kan pas market bullish. Sekarang kemana influencer itu? Iya, Influencer yang benar. pom-pom saham. Sekarang udah jarang yang pamer cuannya. Iya. Iya. Sebenarnya ini sih Mas, aku ingin nanya lagi nih. Apa namanya, untuk teman-teman, karena memang jujur ya kita banyak berjumpa kepada teman-teman yang portonya tuh merah-merah gitu ya, portonya merah-merah. Dan jadi dia minta dipelajari cara misalnya kita nyopet atau ilmu tape trading, cuman masih ilmu dasarnya pun kayak support dan resist tuh nggak bisa nariknya itu. Mungkin masih nggak bisa ngasih petuah-petuah gitu ke teman-teman yang maksudnya apa namanya pemula yang langsung ingin loncat cara belajarnya gitu loh Mas. Iya. Jadi di bursa ini kalian nggak bisa langsung loncat gitu. Ibarat kalian belajar dari mobil kan, kalian belajar setengah kopling itu nggak bisa sehari bisa kan. Pasti kalian pelan-pelan dulu belajar, nggak bisa langsung loncat gitu. Sama kayak kalian berenang. Kalian berenang itu pastinya step by step dulu, nggak bisa langsung gaya dada langsung berenang. Jadi saran saya buat teman-teman kalau di bursa itu paling penting dana jangan besar, itu poin pertama. Terus teknikal dasar dipelajarin, support dan resist itu paling penting di bursa. Kalau kalian trading support resist, kalau kalian cuma invest kan pelajarin fundamental, itu poin-poin penting bener. Lalu untuk tape reading itu menurut saya ya, tape reading, copet itu ilmu paling sulit di bursa. Itu ilmu yang perlu menyesuaikan ya. Iya, ilmu yang paling sulit. Jadi kalian nggak bisa belajarnya cuma modal 1 bulan, 2 bulan. Kalian belajarnya mesti lama. Saya aja mendalamin tape reading ya. Kalau dibilang jago sih nggak. Saya sampai detik ini mendalamin. Cuma saya udah mendalamin sekitar 2 tahun ya. Jadi ya kayak kemarin kan saya hampir saya kejebak di Suli kan. Jadi Suli itu kan bangun ke 50 kan. Saya entry lah di 61. Entry di 61, lalu sahamnya ARA kan. Nah, pas dia ARA itu tiba-tiba bitnya dihaki oleh bandar. Turun ke 60. Turun ke 60. Ya udah saya cut loss sekitar 200.000 kan. Terus tiba-tiba langsung ke 50. Saya di otak saya kemarin, ya udah saya cut loss aja, saya cari aman ketimbang jatuh dalam kan. Nah, itu salah satu tape reading juga. Kalian lihat bandarnya keluar di arah. Itu kan tape reading juga. Ya. Jadi prinsip saya ya di gorengan ya, keamanan aset, dana itu paling penting bener. Jangan sampai dana kalian habis. Kalau dana kalian habis, ya larinya ke psikologis kalian. Terus kalian hancur. Udah selesai kalau gitu. Ya. Nah, sering juga nih Bang, jadi pertanyaan juga. Bisa nggak trading ini dibikin jadi penghasilan utama? Dan juga kebanyakan orang yang pengen bikin trading jadi penghasilan utama punya modal terbatas gitu. Maksudnya modalnya cuma kecil gitu. Mungkin nggak dari modal kecil bisa jago jadi trading. Modalnya kecil gitu.
Ya, bagi saya sih di dunia ini ya, nggak ada yang mustahil ya, selama kita ada tekad keras ya untuk ngelakuinnya ya. Kalau saya boleh jujur ya, penghasilan saya trading ya lebih besar ketimbang saya kerja tiap bulan. Cuma saya, Waduh. cuma saya nggak mau saya Keren, keren. resign. Nanti saya resign kan dibilang ini orang di rumah Sombong ya. uangnya banyak. Nanti dikira ngepet saya kan. Iya, iya. Bisa kok, pelan-pelan aja. Jadi anggaplah kalian modalnya 5 juta, kalian cari sebulan itu 400.000, 500.000, 10% udah oke bener itu. Dan kalian rutin lakuin tiap bulan. Lama-lama kan jadi bukit kan uang kalian kan. Benar, benar. Itu bisa. Konsisten yakin ya. saya. Iya, konsisten. Konsisten. Jadi konsisten kuncinya itu. Ada juga Bang, aku lihat misalnya di bulan 12 dia untung 10 juta nih, tapi di bulan 1, di bulan 2 dia udah rugi 20 juta. Kan kebanyakan juga seperti itu. Iya. Karena konsisten ini dalam bursa ini susah gitu. Misal kita cuan 1 juta per hari aja nggak bisa konsisten gitu ya. Iya, betul. Nggak bisa walaupun kita udah dana gede tetap susah konsisten gitu. Iya. Dan juga itu sering juga Bang. Aku lihat kebanyakan misalnya sekarang lagi banyak Bang ya. Banyak yang memang jago analisa, tapi dia pom-pom gitu Bang. Menurut Abang gimana melihat orang yang sering pom-pom gitu? Misalnya dia udah masuk duluan terus dia pom-pom supaya harga sahamnya naik gitu. Menurut Abang Ya gimana kalau orang orang-orang seperti itu ya saya masa bodoh lah ya. Tapi itu sih nggak berkah ya uangnya ya, nggak berkah. Suatu saat sih adalah yang dapat imbasnya ya. Ya itu kan IG terkenal kan. Analisanya tiba-tiba, pokoknya sahamnya 300, OTW 1000, ya ke 1000 butuh waktu berapa lama? Nggak mungkin dalam 2 hari, 3 hari. Apalagi sahamnya gorengan ya, misalnya kayak mustahil. Kalau pom-pom gitu sih, mending saya hindarin. Saya lebih percaya analisa saya sendiri ya, timbang pom-pom orang lain. Nah, kita kasih ke teman-temannya yang mau bertanya, nanti akan kami bacakan pertanyaan dari teman-teman. Nah, dan juga di sini saya juga mau menambahin atau bertanya nih sekali lagi. Menurut Mas Engga nih, ilmu apa yang paling Mas Engga gunakan dalam saat trading? Teknikal kah, atau bandarmologi kah, atau tape trading kah gitu? Menurut Mas Engga nih, dan apa keunggulan dan kelemahannya gitu? Oke, jadi ketika saya tradingnya, saya kan tradingnya sering scalping ya, ODT. Kalau swing sih dikarenakan market lagi sideways ya, saya jarang kali ya swing ya. Paling lama sih sehari hold, 2 hari hold TP gitu aja sih. Dan analisa yang saya pakai sih saya combine ya, saya combine semuanya, teknikal, bandarmologi, tape trading, saya combine semua. Jadi seluruh indikator itu bermanfaat, teknikal, bandarmologi, tape trading. Kalau kalian cuma gunain satu aja, itu apa ya? Kayak ada yang kurang-kurangnya gitu. Jadi misalnya kalian gunain di bandarmologi. Kalian coba mempelajari pola saham ini. Ya, apakah pola ini bakal terulang? Belum tentu. Makanya kita balik lagi teknikal. Gak usah yang susah kok. Pelajarin aja kayak MA, MACD, support resist, itu aja saya pakai. Paling kalau misalnya mau scalping ya saya pakai chart 1 menit, 3 menit, 5 menit, saya combine aja, itu aja paling. Lalu saya liatin volumenya. Oh, volumenya oke, ya udah saya masuk. Karena volume itu nggak bisa dimanipulasi. Volume itu uang asli. Jadi untuk ngangkat satu saham butuh volume. Dan volume itu butuh uang yang banyak untuk ngangkat satu saham. Jadi ya saya itu aja sih saya lihat. Nah, menarik juga tuh Mas. Terus ada juga isunya sekarang kan, ada nih dari pertanyaan tadi saya lihat di katanya kode broker mau dihapus nih. Itu menguntungkan retail. Apakah itu menjegal kita untuk scalping atau bagaimana? Oke, terkait kode broker kan itu kan pas jam live trade aja ya dia ditutup ya. Nanti setelah market close dia dibuka lagi.
Kalau dari Mm-mm. menguntungkan yang mana, itu yang jelas sih menguntungkan bandar ya. Karena retail pastinya susah kan. Tuh yang lihat itu broker mana. Jadi yang pasti sih ketika dihapus nanti kita butuh apa ya, penyesuaian lagi ya, butuh adaptasi lagi sama market. Yang jelas sih ini pelan-pelan ya, pelan-pelan kita bakal nyamain market US ya. US kan nggak, Broxu nggak ada, bahkan arah ARB pun nggak ada. Kalau bicara kemajuan sih kemajuan, tapi ya kita butuh adaptasi lagi, itu aja. Nanti baik lagi, bakal ke teknikal kita main. Broxu Mm-mm. apa, pandemologi nggak berkurang pandemologi. Nah, begitu ya. Jadi memang kita nanti diwajibkan menyesuaikan. Pasti kita bisa kok gitu. Karena walaupun itu dihapus, walaupun itu menguntungkan bandar, pasti kan bandar juga mengasih feedback sama kita ya. Mungkin Iya kita udah benar. bisa pakai teknikal gitu. Karena selama ini itu juga mengganggu bandar menggoreng suatu saham ya. Hmm. Jadi terganggu gitu. Nah, ada juga nih Bang pertanyaan dari chat nih, saya bacain ya. Dari Handri Herianto. Nah, cara milih saham yang di scalping bagaimana tuh Pak? Dari running trade kah atau bagaimana gitu? Oke, dari running trade bisa. Kalau running trade kan lihat kan yang Mm-mm. munculnya yang rame apa itu bisa. Terus saya lihat juga volumenya rame nggak di sana. Terus saya lihat broksumnya itu oke nggak? Oke dalam artian ini tukeran barang nggak mereka Mm-mm. itu. Terus saya lihat juga bid offernya. Ini bidnya itu disusun nggak? Disusun dalam artian disusun rapi ke belakang, terus overnya tipis-tipis. Ya, Nah, itu sengaja saya ya. hati-hati karena ada ketidakseimbangan kan. Mm-mm. Coba kalian entry Sengaja iya, sengaja supaya gampang dinaikin ya, supaya kelihatan gampang dinaikin. iya, tapi resikonya ketika dicabut bidnya ya udah hancur. Itu. Hmm, ya ya. Iya. Itu ya. Jadi cenderung kalau kita memang apa namanya nyari saham scalping itu lihat dari apa ya? Dari apa nama Ya, dari running trade ya. Saya ya. juga cenderung melihat itu juga dan sama seperti Mas Engga, saya juga harus ngelihat chartnya dulu. Nah, chartnya dulu, dilihat dulu chartnya, terus dilihat juga volumenya, sama dilihat juga bandarnya siapa tuh di dalam. Ya, Bisa nggak kita main gitu? Kalau bandarnya udah benar. mulai keluar, kita juga harus keluar. Nah, Betul. juga kita harus ngeliat juga bitnya ya. Kalau dia udah Iya. mulai jebakan, nggak usah masuk, udah. Iya, hati-hati. Mending cari aman aja lah. Dan juga hati-hati kalau kita ngeliat running trade karena itu juga ada jebakannya juga bang ya. Iya, ada Yang juga. spam satu lot itu. Iya, satu-satu lot mancing kan. Nah, Air mancing ikan nih. iya. Nah, ada juga nih katanya begini nih. Bang, gimana nih kondisi sekarang seperti saham saham Jing naik sampai 50%. Nah, di foto saya 30%. Apakah harus TP atau biarkan saja? Takutnya kalau telat TP, sahamnya bisa seperti saham ikan, bisa tiba-tiba ARB 12 kali. Nah, gimana nih? Dia udah profit nih Bang ya. Ya. Tapi dia nggak tahu mau naik lagi. Kalau kita TP kan sayang nih ya, kalau naik Ya. lagi. Nah, kalau ARB kan ya rugi dong kita jadinya gitu. Jadi Ya. profit kita nggak maksimal. Gimana nih menurut Abang? Oke, pertama pas ketika mau beli itu pasti ada plannya kan. Mau gimana plannya? Apa mau TP di berapa? Mau stop loss di berapa? Dan untuk zinc ya, coba diperhatiin. Itu pengulangan chart itu mirip bulan November. Dia hijau terus naiknya kan, zinc itu. Hmm. Jadi kalau misalnya mau aman ya, mending kalau mau aman TP sekitar 50 sampai 70%, sisanya ya udah pakai stop loss. Jadi intinya yang lot besar itu udah diamanin cuan, sisanya yang kecil aja ngikut dia. Ya nggak usah apa ya, jangan greedy kali ya, takutnya kan sering kan di bursa kan greedy udah cuan ya jadi rugi, itu sering kali itu. Kan balik lagi di bursa itu mesti konsisten, itu aja. Ya, ya, benar, benar, benar. Dan juga begini, ngomongin scalping juga nih. Kan kebanyakan orang kan ada mungkin ya
sebagian orang yang pernah kedapatan saham ARA ya. Ya. Tapi dia nggak tahu kalau TP besoknya masih naik, kalau nggak TP bisa-bisa dibanting. Nah, menurut Bang Iya. Engga ada nggak tipsnya gini untuk saham ARA nih? Kebetulan di lock ARA nih kita gitu. Samara itu saya anggap aja kayak beli sore ya. Kenapa saya anggap beli sore? Ketika dia arah, pagi langsung loncat kan. Iya. Ya, saya sering ngambil misalnya 6 tik sebelum arah saya ambil. Paginya loncat 5 tik saya TP. Ya lumayan kan. Seperti itu. Iya, iya. Saya sih seringnya TP pagi ya. Apalagi kalau ada MG ya, hati-hati jangan sampai diduluin MG. Iya. Habis Motor udah. gede ya kalau. Iya, motor gede. Ya, ya, ya. Dan juga kita harus ngelihat juga, penting juga ngelihat memang proxumnya ya kalau dia di lock ya. Jadi Iya, kita ngelihat bandar siapa yang sengaja ngelock nih. Kalau bandarnya yang lumayan kejam selama ini, udah siap-siap TP gitu. iya, saya aman aja. Eh, nah, ini ada lagi nih pertanyaan nih. Nah, setelah jadi juara Mire ini nih, ada nggak pencapaian yang pengen Bang Engga raih nih? Pencapaian apa lagi nih kira-kira nih? Kalau pencapaian sih paling di dunia nyata ya. Ya target sih sebelum sebelum 26 27 ya, aset itu pengen 1 M pengennya. Maunya gitu maunya. Dan bahkan sih maunya kalau beli rumah itu ya cash, nggak perlu KPR. Pengennya dari uang dari saham, pengennya gitu sih targetnya sih. Gitu aja sih paling. Target kehidupan aja paling ya. Nah, gini juga nih Bang, sering juga ada yang pengen belajar bandarmologi nih. Dia nanyanya begini, nah kita tahu bandar itu akumulasi dari kapan? Terus kan nggak mungkin kan dalam sehari. Nah, biasanya Bang Engga dalam menganalisanya gimana gitu? Apakah narik 1 minggu sebelumnya, atau narik 2 minggu sebelumnya, atau trik yang Bang Engga pakai untuk menganalisa secara bandarmologi yang lagi akumulasi? Oke, biasanya tergantung ya. Biasanya saya ambil 2 kasus ya. Pertama, saya lihat dulu ketika dia sideways. Misalnya sideways-nya itu 2 bulan, 3 bulan. Oke, saya tarik garis dia mulai sideways sampai dia mau diangkat. Nah, saya lihat siapa yang ngaku. Benar. Lalu itu pas dia diangkat, saya lihat siapa yang ngerengnya ke pucuk. Gitu. Jadi saya sering 2 itu saya pakai jadi. Biasanya gini, suatu saham yang sideways-nya lama tapi ada yang ngakum, sekali dia meroket tinggi bener itu. Nah, SMDR memang kan gitu kemarin, lama bener itu akumnya. oh SMDR ya. Iya, lama bener itu akumnya. Saya itu merhatiin itu dari 2020, dia stuck aja 180, 200, gitu aja gerakannya. Iya, Itu iya. lama bener akumnya itu. Jadi cenderung saham sideways itu bisa dibilang akumulasi ya, Bang ya? Bisa. Dia akumulasinya pelan-pelan itu. Nanti ketika Tapi dia break volume, break resist, itu saya mulai tampil dia. Nah, iya, memang cenderung akumulasi itu sideways, tapi ada juga akumulasi yang gagal ya. Dia harus ngejual ya, mungkin karena kondisinya nggak mendukung. Nah, di situ juga harus kita pantau. Jadi nggak semua juga akumulasi langsung terbang ya, harus terbang ke atas nggak. Ada juga yang ke bawah karena akumulasinya gagal gitu. Mungkin ada kayak kemarin dia akumulasi tapi ada COVID ya, jadi harus jual semua gitu. Nah, ini Pak Arif lagi apa nih? Lagi ada masalah nih sama anaknya. Sama anaknya. Iya, iya. Nah, untuk Bang Engga sendiri nih, wajib nggak untuk teman-teman ini tahu nganalisa sendiri gitu? Kebanyakan kan kita kan malas nganalisa ya. Wajib nggak kita misalnya sebelum masuk suatu saham nih ya, kita analisa dulu gitu? Ya kalau kalian mau cari aman sih kalian analisa dulu. Ibaratnya kalian beli by feeling. Ya berarti kalian untung atau rugi feeling juga kan? Maaf ya guys. Iya. Anakku. Analisa Lanjut. sebelum beli. Itu aja sih. Yap. Ada pertanyaan Pak Arif? Aku mau nanya nih Mas, kira-kira kapan ya kita berakhir dalam fase sideways ini nih Mas? Biasanya ya menjelang setelah itu, coba jangan diseriusin kali ya, kita nggak tahu, bisa aja salah dari saya. Kalau dari siklus ya biasanya setelah semester 1 itu pelan-pelan nanti bullish.
Bahkan kalau kalian perhatiin ya, saham-saham Antam, Tins itu kan mulai rebound, Inco, konstruksi udah pelan-pelan. Itu kayak saya ngebacanya ya, ini kayak semacam retest ya, udah mulai pelan-pelan mau dinaikin. Tapi ketika dia udah break bener, kalau yang pandai teknikal kan lagi sideways bener. Kalau dia break ya udah, ini bakal kenceng, bisa ATH dia. Saya sih yakin ATH ya tahun ini ya. ISG. Oke. Nah, saya bacain pertanyaan juga, ada dari pertanyaan menarik nih. Ada pertanyaan dari Aul Rah nih. Bagaimana cara membedakan broksum retail dan bandar gitu? Karena kan cenderung kan bandar kan kadang nyamar juga ya jadi retail ya. Gitu. Yeah. Dari Mas Engga sendiri gimana sih cara membedakannya biasanya? Oke, pertama retail itu pahami dulu. Retail itu biasanya pakai sekuritas apa aja. Itu aja pertama. Kayak YP, CC, ya PD. Nah itu biasanya SC ya. Retail biasanya. Retail. Kecuali kalau ada retail yang akumnya besar bener lotnya. Bahkan dia nggak jualan. Nah itu bisa dibilang itu bandar. Contoh kan kayak misalnya sore-sore ya, ada YP tuh, dia buy ngerek saham. Ketika closing market, selisih YP-nya sekitar 100.000 lot. Itu siapa ya? Itu bandar. Bandar yang di IG itu. Iya. Nyaru ya. Iya. Itu. Terus kalau kode bandar itu, biasanya kodenya tuh apa ya? Kodenya tuh sekuritas yang aneh ya, yang kita jarang dengar. Misalnya, Jarang dilihat. Iya, jarang dilihat. Kayak ZP, CP, Beki, AK, itu. Iya, sering kali itu. Iya, sering kali itu bandar itu. Ada pertanyaan lagi nih. Ini juga sering nih yang sering ditanyakan nih. Yeah. Kira-kira ada tips nggak jam berapa biasanya jam yang efektif untuk kita scalping? Nah, atau enaknya beli sore jual pagi saja gitu. Oke. Kalau untuk jam efektif scalping ya biasanya jam 9 sampai 10 lagi. Jam 10 pagi ya. Lalu 10 sampai 11 itu terkesan sideways, lalu mendekati jam 11 sampai close market sesi 1 itu mulai pelan-pelan diangkat. Nah, sesi 2 itu bandar itu mulai fokus ngebentuk candle untuk hari esoknya itu. Iya. Cuma kalau untuk buy sore ya, buy sore itu gini prinsipnya. Kalau ada saham yang mulai udah di siang itu naik tinggi ya, mending kalau udah beli TP aja di hari itu. Biasanya besoknya mulai drop gitu biasanya. Itu kalau buy sore. Dan juga ada siklus gini, misalnya sore itu sahamnya dibanting ya. Nah, biasanya yang dibanting itu paginya mulai diangkat lagi berapa poin. Nah, itu bisa juga dipakai untuk buy sore. Cuma yang dibanting untuk dinaikin itu agak lumayan risknya ya. Saya sih jarang ya pakai buy sore ya. Saya jarang buy sore. Nah, kalau Mas Engga jarang ya beli sore jual pagi. Soalnya jarang. Nah, mungkin cukup kali ya untuk live hari ini, Mas Engga. Thank you banget udah bisa nyempatin waktunya nih. Dan thank you banget juga udah sharing-sharing. Mungkin kita bisa ketemu lagi di live kedua atau mungkin kita bisa live YouTube bareng ya Mas Engga ya. Nanti bisa di-share lagi ilmu-ilmu yang mungkin bisa dipakai sama teman-teman. Terima kasih juga nih Mas Rio nih udah tadi mohon maaf ada kendala sedikit karena memang anak saya biasalah ya anak kecil ya. Tetap semangat ya teman-teman yang nonton live kita, tetap semangat meskipun kondisi pasar kayak gini, tetap mencoba tadi tips dari Mas Engga itu tetap action meskipun dengan lot kecil ya. Aku tutup ya, thank you semua, happy cuan, happy weekend, dadah, thank you, dadah, bye. Thank you Mas Engga, thank you Mas Rio. Yo. Ya, bye-bye Mas. Bye. Ya.